Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman. Pertemuan yang ke-11, kita akan membahas tentang prosedur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang function. Perbedaan utamanya adalah antara function dan prosedur. Function itu memiliki nilai kembali atau return value, sedangkan prosedur tidak. Ya, nanti akan saya jelaskan lewat contohnya. Untuk sebelah kanan ini ada flowchart tanpa prosedur. Di sini ada deklarasi variabel, kemudian ada komentar untuk memasukkan bilangan pertama, masukkan bil 1, komentar lagi, input bil 2, kemudian ada hasil sama dengan bil 1 plus bil 2, kemudian ada menampilkan hasil. Untuk flowchart yang dengan prosedur, di sini tetap ada deklarasi variabel, ya bil 1 bil 2, kemudian ini langsung bilangan pertama ya. Masukkan bilangan pertama ya. Jadi nanti untuk menampung hasilnya nanti kita letakkan di dalam prosedur. Nah, nanti di sini. Nah, kemudian input bil 1 ini sama, ini sama, ini sama. Nah, di sini bedanya ini adalah simbol untuk memanggil fungsi atau prosedur ya yang di sini ini jika menggunakan flogorithm. Nah, ini tapi sebelum kita memanggil prosedur ini, kita harus membuatnya dulu. Ya, kita buat prosedurnya, misalkan saya buat kasus untuk menambahkan dua bilangan, berarti tambah, ini ada integer A, integer B, ini adalah parameternya. Kemudian ada integer C untuk menampung hasil penjumlahan. Kemudian saya tambahkan di sini, C sama dengan A plus B, kemudian saya tampilkan hasilnya di dalam prosedur. Kemudian baru N. Jadi di sini tidak ada return value. Jadi hasilnya kita tampung di variabel yang kita telah pesan di prosedur. Ya, kita buat untuk menampung. Ya, kalau di function kan di sini ada return value di sini. Tapi kalau di prosedur ini langsung N. Kemudian nanti setelah dibuat, kita tinggal memanggil di main programnya, tambah, ini nama prosedurnya, kemudian bil 1, bil 2, ini adalah variabel yang kita pakai di main. Jadi ini. Jadi yang kita masukkan bukan A, B, tapi bil 1, bil 2 karena variabel yang kita pesan di main itu bil 1 dan bil 2, bukan A dan B. A dan B itu hanya untuk variabel yang ada di prosedur. Jadi hanya bisa dikenali di prosedur A dan B ini. Dan ketika prosedur ini dipanggil di main, berarti harus mengikuti aturan dari main-nya. Jika main menggunakan bil 1, bil 2 berarti parameter yang kita pasang di prosedur pada main itu juga harus bil 1, bil 2, bukan A dan B ya. Bukan A dan B. Gitu ya. Kemudian nanti di dalam prosedur ini akan langsung diproses ya di sini. Jadi nanti bil 1 nanti akan masuk sebagai A, bil 2 akan masuk sebagai B, kemudian C didapat dari A plus B yang tadi itu bil 1 plus bil 2. Kemudian nanti hasilnya ditampilkan di sini ya di prosedurnya. Kemudian nanti dipanggil ya, dipanggil di prosedurnya dan nanti akan langsung tampil hasilnya. Ya, kita tidak perlu lagi menampilkan di main-nya. Nah, gitu ya. Kalau di function kita perlu ya karena function itu ada return value-nya, tapi kalau di prosedur itu tidak ada sehingga kita menampilkan hasilnya itu di dalam prosedurnya gitu ya. Berikutnya jika kita coba membuat kasus yang sama dengan pertemuan sebelumnya, cuma di sini kita menggunakan prosedur. Ini ya. Sebelumnya kita menggunakan function. Nanti kita bandingkan ya. Nah, ini kasusnya sama. Di sini ada
percabangan, nanti akan kita pilih sesuai dengan pilihan dari user, apakah mau menjumlahkan, membagi, atau yang lain. Nah, ini contoh penerapan prosedur dengan beberapa pilihan. Ya, misalkan di sini saya fokus dulu ke program utama ya, di main-nya yang di tengah ini. Ini integer B1, B2 ini untuk nanti yang akan kita proses penjumlahan atau proses yang lain. Kemudian di sini ada deklarasi string pilih, ini untuk menentukan pilihan, nanti milih A atau milih B. Dimana A itu untuk penjumlahan, B untuk pengurangan. Nanti Anda bisa menambahkan proses yang lain ya, C, D, E ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada input pilih, ini menentukan pilihan, milih A atau milih B. Ya, jika nanti milih A, nanti akan masuk ke penjumlahan. Jika milih B akan masuk ke pengurangan. Kemudian di sini ada output masukkan pilihan pertama untuk komentar untuk usernya. Kemudian input B1 ini sama seperti kasus sebelumnya, ya sama. Kemudian di sini ini ada percabangan. Jika pilih yang tadi di sini itu sama dengan A, maka akan memanggil prosedur tambah bil 1, bil 2. Ya, langsung diproses nanti. Nah, ini prosedurnya yang sebelah kanan ini. Sama seperti slide sebelumnya ya, penjelasannya. Kemudian jika selain A, ya, berarti kan bukan A ya, itu misalkan jika pilih itu sama dengan B, maka akan memanggil prosedur kurang. Kurang bil 1, bil 2 yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian jika tidak, mungkin ada proses lain atau Anda beri komentar atau Anda beri komentar yang lain gitu ya. Kemudian selesai. Di sini tidak ada menampilkan hasil karena hasilnya itu sudah di-handle di dalam prosedur masing-masing gitu ya. Ini ada hasil penjumlahan, di sini ada hasil pengurangan. Jadi sudah satu paket. Jadi prosedur itu sudah satu paket, kita tinggal panggil, kita tinggal kirim parameternya, kemudian diproses, kita tinggal menerima hasilnya. Untuk percobaan yang pertama, untuk isiannya yang pertama ini saya pilih A, ini ya, 2 plus 3, 5, ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk yang kedua, ini B, pengurangan. 2 min 3 itu min 1. Berikutnya ini saya akan bandingkan antara function dan prosedur. Di sini sama-sama menggunakan kasus penjumlahan. Ya, ini yang sebelah kiri adalah function, sebelah kanan adalah prosedur. Ya, untuk head-nya sama ya, untuk heading-nya sama, di sini juga sama, di sini sama. Ya, cuma di sini hasilnya kita tampilkan di prosedur. Tapi untuk yang function itu langsung diletakkan sebagai return value ya. Ini tipe ya, ini harusnya integer ya, sesuai dengan outputnya ya, ini harusnya integer ya. Tipe ya ini. Return int return integer c ya, harusnya. Nah, nanti itu bedanya yang kalau prosedur ini langsung n ya, ada tampilin hasilnya di sini, kemudian langsung n. Kalau function itu ada return value, sehingga nanti kita bisa memanggil ini ya, kita masukkan ke main programnya. Jadi kita gabung dengan main program ya untuk menampilkan hasil. Nah, itu. Ini perbandingan antara main dengan function, kita bandingkan dengan main dengan prosedur ya. Bedanya di mana nanti ya? Nah, ini bedanya ini sudah di pemesanan variabel, deklarasi variabel untuk menampung hasil. Kalau yang dengan function itu butuh di sini ya. Kalau yang prosedur ini opsional ya, bisa tidak kita gunakan. Kemudian ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, sampai sini sama, if-nya juga sama. Bedanya adalah waktu di function itu kita anggap sebagai proses di sini. Proses, ya.
nanti langsung di-outputkan menggunakan output langsung juga bisa sih sebenarnya. Ya, nanti opsional saja, ya, opsional ya, bebas ya. Yang penting hasil fungsinya itu ditampung ya di variabel atau langsung itu bebas. Ya, ini sama, percabangannya sama, pilihan juga sama. Bedanya di sini ini proses, kalau di sini tuh manggil prosedur. Ya, ini sudah satu paket tadi. Kalau ini itu ini ya, ada tambahan ini. Hasil yang ini itu adalah hasil yang ngambil dari uh, function ya, function. Ya, itu nanti nah gini. Nah, ini. Tapi kalau yang tambah dengan prosedur itu sudah satu paket. Jadi tidak perlu lagi ditampilin di main-nya. Cukup dengan prosedur sudah bisa menangani. Prakteknya ya dengan flowchart dan bahasa pemrogramannya nanti. Ini contoh main dengan prosedur. Di sini kita bisa perhatikan, misalkan di sini tadi saya ingin memanggil untuk tambah ya ini. Jadi saya lihat ke tambahnya, ini heading untuk prosedurnya namanya tambah menggunakan dua parameter A dan B dengan tipe integer. Kemudian kita juga butuhkan C untuk menampung hasilnya nanti A plus B. Kemudian kita tampilkan hasilnya di dalam prosedur. Yang terakhir N, tidak ada return value ya. Nah, kita kembali ke main ya. Kita kembali ke main. Di sini kita langsung panggil. Nah, ini kita langsung panggil, kemudian nanti hasilnya juga langsung tampil ya, karena sudah satu package ya, sudah ditangani oleh prosedurnya. Sekarang kita coba ya, di sini masukkan bilangan pertama, misalkan 6, bilangan keduanya 4. Nah, ini 10 ya penjumlahnya. Ya, perhatikan di sini tidak ada output di sini ya. Outputnya di dalam prosedur ya. Nah, ini. Nah, ini tuh yang ini. Nah, dia. Sedangkan yang ini itu di main. Nah, yang hasil ini itu ada di prosedur. Itu bedanya ya. Kemudian untuk codingnya, saya langsung ke codingnya juga di sini. Source code viewer ini jika menggunakan Python ya. Jadi dev ya, kalau di Python itu dev gini. Jadi ada beberapa prosedur di sini ya. Kemudian di sini di main-nya ini tinggal kita panggil. Nah, gitu ya. Nanti hasilnya akan sama dengan output dari flowchart tadi. Kemudian untuk bahasa C++, nah ini yang void ya, karena prosedur ya. Kalau kemarin function itu tipe return value-nya ya, bisa int, bisa string. Nah, kemudian ini sama pesan variabel, masukkan bil 1, bil 2, diproses di sini. Nah, return-nya 0. Jadi ini tuh function sebenarnya. Function main. Nah, ini bedanya antara ini function, ini prosedur. Nah, gitu ya. Kalau pakai bahasa PHP, ya, ini function namanya. Kemudian langsung ya echo-nya di sini. Echo, nampilin hasilnya di dalam prosedurnya. Ini meskipun eh, di PHP itu di sininya function, tapi ini bentuknya prosedur sebenarnya. Ya, kemudian di sini tinggal panggil. Ya, satu lagi bahasa Java ya. Nah, ini juga eh, minimainnya, kemudian ini juga ada void-nya ya. Coba kalau di Java itu ada tambahan public static. Gitu. Nah, selebihnya sama. Ini kalau menampilkan hasil di Java menggunakan sistem titik out titik println. Nah, manggilnya di sini. Nah, jadi ya itu untuk eh, apa namanya prosedur ya, prosedur. Kemudian sekarang saya akan jelaskan dengan kasus yang lain. Misalkan kemarin, nah, ini ya kita
Coba pakai kasus yang sama dengan teknik yang berbeda. Ini ada main integer pilih 1, pilih 2, kemudian di sini ada pemilihan string, pemilihan operasi maksud saya, pemilihan operasi yang akan ditampung dipilih di variabel dengan nama pilih. Kemudian ini sama. Nah, ini bedanya cuma di sini nanti. Nah, ini memanggil prosedur. Kita bisa cek prosedurnya di sini. Misalkan kalau kurang ya ini sama seperti tadi ya. Tidak ada return value di sini. Langsung nampilin hasilnya di dalam prosedur sehingga di main-nya ketika dipanggil itu sudah satu paket dengan hasilnya. Ya, itu. Kemudian kalau kita perhatikan codingnya, ini misalkan pakai C++ ya. Nah, ini ada dua prosedur. Kemudian di sini ada if pilih A maka panggil prosedur tambah, else jika pilih B panggil prosedur kurang. Selain itu proses lain mungkin. Ini kalau yang C++. Isinya ya seperti ini, void ya prosedur. Kemudian nama prosedurnya apa, parameternya apa, tipe datanya apa. Ini deklarasi variabel untuk menampung hasil prosesnya nanti, diproses kemudian ditampilkan. Ya, begitu juga untuk tambah tinggal diganti operatornya. Nah, gitu ya. Nanti untuk bahasa pemrograman lain misalkan Python yang lebih ringkas, ini ya hasilnya ada di dalam def ya, di dalam prosedurnya. Di main tinggal manggil ya. Yang terakhir pakai Java ya. Nah, ini public static void kurang dan void tambah. Ya, itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang prosedur. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.